Oke, ya silakan. Ya. Nah, itulah peristiwa bahasa Indonesia. Sekarang kita melihat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukannya. Kedudukan bahasa Indonesia sekarang. Sejak Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober 1928 itu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional. Sesuai dengan Sumpah Pemuda tahun 28. Kedua, fungsi bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara. Jadi satu sebagai bahasa nasional sejak tahun 28, kedua sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Fungsinya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pertama, kita menganggap sebagai lambang identitas nasional. Jadi bahasa Indonesia ini sebagai lambang identitas nasional. Kita punya lambang identitas lain seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Ditambah bahasa Indonesia. Kedua, kita kedudukan fungsinya dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional ini fungsinya lambang kebanggaan nasional atau kebanggaan kebangsaan. Kita bangga dengan bahasa. Yang ketiga, bahasa Indonesia dipakai sebagai alat perhubungan antar warga. Nah, ini fungsinya. Yang keempat baru alat yang memungkinkan persatuan bangsa. Jadi fungsi bahasa nasional ini tampaknya arahnya ke politik. Jadi kita menganggap mengatakan bahwa kita sudah punya identitas, kita punya kebanggaan, lalu kita punya alat perhubungan, lalu inilah alat pemersatu bangsa. Jadi kita merasakan kita bersatu. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sejak Undang-Undang Dasar 45 itu ada 7. Di sinilah kita melakukan kapan kita memakai bahasa. Jadi kedudukan bahasa nasional ini kita ingat kapan kita harus memakai bahasa Indonesia. Satu, kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Jadi kalau orang Jawa dengan orang Sunda pakai bahasa Indonesia. Kalau orang Batak dengan orang Aceh pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau orang satu suku saja, orang Jawa dengan orang Jawa, ya pakai bahasa Jawa. Orang Sunda dan orang Sunda pakai bahasa Sunda, mengapa tidak? Jadi untuk perhubungan, alat perhubungan pada tingkat nasional, bukan tingkat daerah. Itu yang pertama fungsinya. Yang kedua, alat resmi kenegaraan sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa resmi kenegaraan. Pidato-pidato resmi Presiden Republik Indonesia atas nama negara, berbahasa negara, pakai bahasa Indonesia. Semua undang-undang kita, semua undang-undang daerah, semua undang-undang menteri harus pakai bahasa Indonesia. Jadi itu adalah resmi kenegaraan, undang-undang, juklak.
pakai bahasa Indonesia. Ketiga, bahasa pengantar pada dalam dunia pendidikan. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Pendidikan apa saja di Indonesia ini pengantarnya pakai bahasa Indonesia. Kalau ada sekolah Jerman di Indonesia ini pakai bahasa pengantar bahasa Indonesia. Keempat, bahasa Indonesia itu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi kita memakai bahasa Indonesia dalam pengembangan budaya, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dalam pengembangan teknologi. Di mana kita lihat? Di mana kita lihat bahasa ilmu? Dalam buku. Lihat buku. Semua buku-buku ilmu, buku-buku teknologi, buku-buku kebudayaan pakai bahasa Indonesia. Jadi itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau kita ingin tahu sesuatu, baca buku. Jadi buku itu adalah ilmu. Yang kelima, bahasa media massa. Media massa kita, media massa cetak, media massa elektronik, semua memakai bahasa Indonesia. Semua memakai bahasa Indonesia. Televisi sekarang memang dalam lisannya orang-orang pakai bahasa ragam lisan. Tapi kalau secara resmi dia berbahasa dalam berpidato, dalam melakukan informasi dan sebagainya, melakukan satu wawancara dan sebagainya, semuanya itu memakai bahasa Indonesia. Keenam, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa sastra. Sastra Indonesia memakai bahasa Indonesia, semuanya memakai. Yang ketujuh, baru bahasa daerah. Kalau ingin menambahkan kosakatanya, pakai bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini juga memperkaya bahasa daerah. Jadi bahasa daerah kita juga tidak miskin saja, tetapi juga ditambah dengan bahasa Indonesia itu.